Bukit Juara, Jabar Prof bersuara. Sampurasun. Kembali lagi barengan saya Yudi Revan tentunya di podcast Juara Jabar Prof bersuara. Wargi Jabar, ada kabar terbaru nih ya. Di Gedung Sate ini ada wahana yang baru saja dibuka beberapa saat yang lalu. Namanya adalah wahana publik di Jabar Command Center. Nah, tentunya sudah bersama saya hadir Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial Diskominfo Provinsi Jawa Barat, yaitu Ibu Rizky Husti Niasari atau Bu Kiki. Bu Kiki, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, ini kita pengen kepoin nih wahana baru yang baru saja dibuka oleh Pak PJ Gubernur beberapa saat yang lalu tentunya. Ini dengan adanya wahana publik ini tujuannya untuk apa nih Bu Kiki? Ya, wahana publik Jabar Command Center itu sebetulnya sudah dibuka sejak Jabar Command Center-nya di launching pada awal tahun 2020 yang lalu. Tapi karena pandemi COVID-19, Ayudi, jadi belum sempat kami buka untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat. Oh, sebetulnya sudah ada tapi mungkin belum ada seremonialnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang setelah pandemi COVID-19-nya berakhir, baru kita bisa buka untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita mesti buka wahana publik ini? Nah, ini yang penting nih. Jadi kita ingin memperkenalkan teknologi-teknologi yang ada di Jawa Barat. Baik itu produk-produk teknologi yang diproduksi oleh Pemprov Jabar sendiri, maupun produk-produk teknologi yang diproduksi oleh mitra swasta, atau mungkin komunitas, atau mungkin akademisi. Nah, tujuannya apa? Ini untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, karena kami paham gitu ya bahwa untuk mentransformasi digital layanan publik itu kami nggak bisa kalau bertepuk sebelah tangan. Jadi kan harus gayung bersambut gitu ya, Ayudi. Betul. Dan yang harus menyambutnya itu siapa? Ya masyarakat gitu. Masyarakat yang bagaimana yang bisa menyambut transformasi digital tersebut? Tentunya masyarakat yang cakap digital. Karena itu literasi digital untuk masyarakat ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, ini kami ingin menghidupkan inovasi dengan kolaborasi bersama dengan mitra-mitra kami gitu. Apakah itu komunitas atau mungkin akademisi, para pemuda-pemuda ya, generasi muda gitu. Sehingga Gen Z kayak saya gitu Bu ya. Iya. Karena memang kan kalau kita berbicara tentang transformasi digital ini ya kami nggak bisa gitu. Kami di sektor pemerintahan itu nggak bisa bergerak sendiri. Harus bersama-sama. Karena prinsip kami pun itu adalah prinsip kolaborasi pentahelix. Tadi ngobrolin tujuannya dibuka wahana publik di JCC ini atau Jabar Command Center ini. Nah, ketika kita datang nih Bu, kira-kira apa saja yang ada di wahana publik JCC ini, Bu? Ya cukup banyak yang kami perlihatkan gitu, yang kami perkenalkan gitu ya, teknologi-teknologi di wahana publik Jabar Command Center ini. Jadi ada produk-produk yang memang dihasilkan oleh Pemprov Jabar, tapi ada juga produk-produk dari mitra ya. Yang pertama itu mungkin ini ya, VR, virtual tour VR 360. Oh iya, tadi kita sempat nyobain ya di sana tadi 360 kita bisa keliling ya gitu ya. Jadi kan karena kalau Jabar Command Center untuk ruangan komandernya sendiri itu kan aksesnya terbatas. Jadi kalau masyarakat umum kan tidak boleh masuk karena memang itu diperuntukannya bagi pimpinan. Jadi untuk gubernur, untuk wakil gubernur itu. Nah, tapi dengan VR ini masyarakat yang berkunjung ke wahana publik Jabar Command Center itu bisa mengeksplor ya ruangan-ruangan tersebut, seakan-akan mereka masuk ke ruangan-ruangan itu, tapi secara virtual dengan bantuan alat yang disebut Oculus.
Oh ya, yang tadi ya seperti jadi virtual reality ini akan memandu kita ke ruang commander yang hanya bisa diakses untuk pimpinan saja gitu ya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bu, masyarakat di wahana publik ini batasnya sampai mana nih yang bisa dinikmatin gitu? Batasnya hanya sampai ruang wahana publik Jabar Command Center-nya dan ruang mini teater. Oh, Tapi oke. dari ruang mini teater itu kita bisa melihat. Jadi ada sekat kaca Ya. yang kita bisa melihat ke dalam ruangan komandernya. Oh, oke. Jadi kalau bahasa Spanyolnya nolol ya Bu, boleh gitu ya, ngelihat ya. Oke, ada mini teater dan wahana ini yang seperti ini. Oke, di sini saya lihat juga Bu, ini ada beberapa, ada ini yang di belakang kita nih. Ini apa nih Bu? Ini lucu banget nih. Iya, ini circular curve screen. Ya. Jadi layar lengkung dan ini resolusinya resolusi tinggi. Ini untuk mengeksplor peta Jawa Barat. Oh, oke. Nah, peta Jawa Baratnya yang kami sediakan itu ada peta wisata. Ya. Peta wisatanya dilengkapi dengan video-video ya, video-video dan foto-foto tentang spot-spot wisata di Jawa Barat. Jadi bisa dieksplor dari sini. Kemudian ada aplikasi Satu Peta Jabar juga. Oh. Aplikasi Satu Peta Jabar ini aplikasi buatannya Pemprov Jabar. Jadi pengunjung itu bisa mengeksplor, mencari ya data-data geospasialnya Jawa Barat itu di sini. Oh, biasanya kebutuhan teman-teman mahasiswa nih yang akan buat skripsi mungkin atau laporan itu bisa di sini Bu ya? Bisa. Nyari. Sebetulnya nggak mesti di sini, Oh, Ayudi. oke. Jadi dari device masing-masing pun bisa. Oh, sudah ada. Masyarakat itu bisa mengeksplor dari device-nya masing-masing. Oke. Di Satu Peta Jabar itu di open data ya, open data dan Satu Peta Jabar. Tapi untuk mengeksplor peta di sini itu feel-nya, jadi pengalamannya itu lebih nyata gitu, karena memang jadi experience-nya kerasa gitu ya. kecanggihan dari layarnya kan. Oh, oke. Wih, mantap banget ini, luar biasa. Ini kayak di film Men in Black kalau nggak salah. Oke, di sebelah sini juga ada apa aja nih Bu? Nah, ini ada photo booth AR. AR tuh augmented reality. Jadi augmented reality itu teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual. Dengan photo booth ini pengunjung itu bisa ganti-ganti baju gitu secara virtual. Kemudian nanti bisa ada tangkapan layarnya dan hasilnya itu dalam bentuk foto yang bisa kami kirimkan ke email pengunjung nanti untuk kenang-kenangan. Wah. Bahwa pengunjung udah pernah nih datang ke wahana publik Jabar Command Center. Jadi jangan lupa nih untuk wargi Jabar yang datang ke wahana publik Jabar Command Center, sebelum pulang harus tag foto dulu. Jangan lupa sertakan emailnya, nanti akan dikirim ya Bu seperti itu sebagai kenang-kenangan gitu ya. Oke, lanjut lagi Bu, ada apa lagi di sini? Ada portal informasi publiknya Jawa Barat. Jadi itu portal jabarprov.go.id. Ya. Ini seperti Google-nya Jawa Barat. Jadi kalau pengunjung mau cari informasi apapun tentang Jawa Barat itu bisa menggunakan portal jabarprov.go.id ini. Kemudian ada portal datanya juga, Open Data dan Dashboard Jabar. Jadi kalau pengunjung mau mencari data tentang Jawa Barat dan visualisasi data tentang Jawa Barat, atau bahkan data-data kabupaten kota juga ya, 27 kabupaten kota di Jawa Barat, itu bisa lewat portal informasi dan portal data tersebut. Oke, lengkap kayaknya ya. Nah, dan satu lagi ini nih Bu, apa yang ada di depan kita nih Bu, ini lucu banget nih, disentuh langsung ke layar nih. Ya, ini Nggak usah virtual pakai reality device. juga. Virtual reality juga. Ya. Ini buatan dari mitra kami, salah satu mitra kami. Ya. Jadi di sini seperti Metaverse Hub ya. Jadi pengunjung itu nanti bisa mencoba merasakan gimana sih untuk mengeksplor dunia metaverse, dunia virtual. Dan di sini bukan hanya, jadi banyak gitu loh, banyak instansi yang udah bikin dunia metaverse di sini. Jadi kayak misalnya Kemenkominfo RI punya metaverse di sini. Dan ada beberapa bank juga punya metaverse di sini. Bahkan ada showroom mobil, ada mall virtual. Di sini ada? Ya. Wih, mantap. Ada virtual office, ada ruang meeting virtual. Yang benar bisa digunakan gitu untuk meeting. Jadi kita kayak kalau ikutan di sini, jadi kita kayak ada avatarnya kita gitu, terus ikut bisa kemana-mana jalan-jalan di metaverse ini gitu. Oh, mantep banget, berarti harus dicoba nih nanti nih. Oke.
Oke, Bu, apa yang ketika di launching kemarin atau dibuka kemarin ada pertanyaan seperti ini. Apa sih bedanya wahana publik di Jabar Command Center dengan Jabar Command Centernya sendiri, Bu? Ya, jadi sebetulnya kan wahana publik Jabar Command Center itu merupakan bagian dari Jabar Command Center. Tapi kalau secara konsep itu sangat berbeda. Jadi kalau Jabar Command Centernya sendiri itu adalah pusat visualisasi dan integrasi data dilengkapi dengan infrastruktur. Nah itu peruntukannya untuk pimpinan, jadi gubernur, wakil gubernur, kalau di Pemprov ya, sekda, kemudian para kepala perangkat daerah untuk memonitor, berkoordinasi dan mengambil keputusan gitu. Jadi aksesnya terbatas kalau Jabar Command Center, yang tadi saya bilang ruang komander itu, Ayudi. Nah kalau wahana publik Jabar Command Center itu ditujukannya untuk publik. Jadi untuk publik itu bisa berkunjung dan bisa melihat sejauh mana sih perkembangan digitalisasi di Jawa Barat. Oke, nah itu dia wargi Jabar bedanya ya. Oke, antara wahana publik di Jabar Command Center dan Jabar Command Centernya sendiri seperti itu ya. Kalau wahana adalah bagian dari Jabar Command Center ya Bu ya. Tapi diperuntukannya untuk publik ya. Oke, untuk publik seperti itu. Oke, Bu, dengan adanya wahana publik ini pastinya mengundang stakeholder atau teman-teman mitra yang lain untuk berkolaborasi. Nah, kalau boleh tahu siapa saja yang sudah berkolaborasi dalam mengembangkan wahana publik Jabar Command Center ini, Bu? Memang salah satu tujuan utama kita gitu dengan dibukanya wahana publik Jabar Command Center kan itu ya. Jadi untuk menghidupkan kolaborasi, yuk kita inovasi, yuk kita kreatif bareng-bareng gitu. Nah di sini kami tidak bergerak sendiri. Jadi kalau untuk pengelolaan itu memang yang mengelola Jabar Command Center itu kan adalah Jabar Digital Service atau UPTD PLDDIG ya, merupakan UPTD di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Tapi untuk konten-konten yang ada di wahana publik Jabar Command Center ini bukan hanya yang dibuat oleh Diskominfo Jabar. Jadi ada juga yang dibuat oleh perangkat daerah Pemprov Jabar lainnya. Nah itu merupakan mitra kami juga gitu. Kemudian ada 8 mitra swasta yang berkolaborasi juga dengan kami dan ada 16 komunitas. Wow, banyak berarti ya. Berarti ini komunitas yang tentunya concern dengan digitalisasi ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kedepannya akan seperti apa nih wahana publik ini? Akankah showcasing hanya sekedar seperti ini saja? Atau mungkin kedepannya ada kegiatan-kegiatan mungkin Bu yang digelar? Ya kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan, tapi memang sekarang pun sudah seperti itu gitu. Kami juga sudah banyak juga ya kegiatan dengan komunitas. Kalau untuk kedepannya seperti apa ya, yang pertama tentunya gitu kami ingin publik yang berkunjung ke wahana publik Jabar Command Center ini enjoy, have fun ya, menikmati waktu mereka berkunjung ke wahana publik Jabar Command Center. Tapi di situ kan kami ingin menyelipkan juga ya konten-konten edukatif tentang literasi digital kepada masyarakat yang berkunjung. Itu yang pertama. Yang kedua ya mempererat kolaborasi dengan tadi mitra-mitra tadi ya, apakah itu akademisi atau komunitas. Kemudian kalau ada program-program nanti yang bisa bareng-bareng gitu ya dengan para komunitas dan para akademisi yang tentunya dampaknya ya balik lagi untuk masyarakat Jawa Barat. Nah itu kesemuanya kan tujuan akhirnya adalah untuk optimalisasi layanan publik ya kepada masyarakat melalui digitalisasi dan untuk pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat itu. Kemudian yang penting juga untuk kami adalah memperkuat integrasi data dengan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Yang itu pun saat ini sudah dilakukan. Jadi memang kalau secara data kami di Jawa Barat, di Pemprov Jabar itu sudah terintegrasi dengan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Tapi untuk kedepannya kami ingin memperkuat lagi itu sehingga apabila masyarakat mencari data, baik itu tentang Jawa Barat maupun tentang kabupaten kota di Jawa Barat, itu bisa lebih mudah dan data yang tersedia itu bisa lebih akurat dan lebih real time.
Wah, mantap banget berarti ya. Oke, semuanya ada di sini komplit ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Kiki, kalau di sini kan area showcasing, seperti kita lihat ada beberapa aplikasi dan beberapa fitur yang menarik untuk dicoba oleh wargi Jabar. Nah, kalau di mini theater apa nih activity-nya? Kalau saya pernah datengin di Museum Gedung Sate ketika kita masuk ke teaternya, itu ngebahas tentang sejarah Gedung Sate. Nah, kalau misalnya di mini theater ini ada apa aja Bu activity-nya? Mini theater itu kan tempat untuk nonton ya, Ayudi. Itu biasanya kami pasangi di situ video-video tentang perkembangan digitalisasi di Jawa Barat. Kemudian ada proyek-proyek atau program atau produk yang sudah dilakukan oleh Diskominfo Jabar dan Jabar Digital Service. Tapi untuk mini theater bukan hanya sekedar untuk nonton juga, jadi sering juga kami gunakan untuk pelaksanaan BIMTEK ya, BIMTEK atau pelatihan-pelatihan. Jadi ada BIMTEK juga di situ dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang jelas sih kalau misalnya wargi Jabar datang ke sini, mungkin dari pintu masuk bisa dicoba dulu nih semua fitur-fiturnya. Setelah itu kita bisa nonton edukasi mengenai digitalisasi di Jawa Barat di mini theater tersebut, gitu ya Bu ya. Dan tadi bisa ngelihat ruang komander. Lewat mini theater juga. Ngelihat sedikit gitu ya. Oke, walaupun nggak hadir gitu ya, tapi kacanya juga cukup gede. Jadi kita nanti coba kita akan ngelihat seperti apa sih ruang komander dari mini theater itu ya Bu ya. Oke, dan mungkin Bu terakhir nih, pertanyaan terakhir ini Bu untuk wargi Jabar yang pengen datang ke wahana publik Jabar Command Center, ini harus seperti apa do and don'ts-nya. Terus kalau misalnya ini tuh kalau ngobrolin tentang wahana, itu pasti akan ada tiketnya atau HTM, harga tiket masuk. Ini berapa kalau misalnya ada tiketnya dan bisa diakses di mana nih kalau misalnya kita mau beli tiket? Gratis kok Ayudi. Gratis? Oh gratis, oke. Ini gratis? Gratis. Oke, tapi gimana nih kalau misalnya kita pengen harus langsung datang aja ke sini atau gimana? Iya, nah tapi memang saat ini kami itu belum menerima pengunjung-pengunjung yang personil, yang individual. Jadi yang walk in gitu langsung datang, kemudian langsung berkunjung, itu kami belum menerima. Jadi untuk pengunjung yang datang itu harus registrasi dulu melalui aplikasi Sapa Warga. Saya yakin kalau wargi Jabar semuanya pasti sudah download Sapa Warga. Nanti di situ ada ya, harusnya. Nanti di situ ada ya. Untuk kunjungan ke wahana publik Jabar Command Center. Tapi sayangnya itu untuk komunitas dulu mungkin. Untuk komunitas, untuk akademisi dan untuk instansi. Untuk download Sapa Warga itu gampang sekali ya, Ayudi. Tinggal cari aja di Play Store atau di App Store. Nah itu tinggal di download, kemudian diinstal. Kemudian registrasi akun, setelah registrasi akun bisa masuk ke menu untuk pendaftaran kunjungan wahana publik Jabar Command Center. Nah, tinggal daftar di situ. Nah, kami itu buka untuk kunjungan itu 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Kamis dan hari Jumat, dan perharinya. Sapa Warga ya? Ya. Layanan publik ada di sini. Reservasi wahana publik. Oh, ada di sini nih. Wih. Sip, gampang ya. Gimana Bu? Berarti wahana publik ini buka dari kapan sampai kapan? Jam berapanya? Per minggunya hari Kamis dan hari Jumat. Hari Kamis dan hari Jumat doang. Senin sampai Rabu berarti nggak bisa? Masih belum bisa. Perharinya itu 1 sesi. Karena memang kan kami di sini untuk Jabar Digital Service sendiri itu selain mengelola Jabar Command Center dan wahana publik Jabar Command Center, kami juga ada tugas yang lain. Jadi ada produk-produk ya. Kami juga produce sejumlah produk aplikasi atau bahkan platform aplikasi. Kemudian ada implementasi program-program digitalisasi juga di Jawa Barat. Jadi memang kami harus bagi-bagi tugas, bagi-bagi personil gitu.
bagi waktu lah gitu Ya, maka istilahnya. dari itu cuma 2 hari aja. Sementara ini Kamis dan Jumat, silakan untuk reservasi di Sapa Warga ya, ini gratis. Tapi untuk yang individual mohon untuk menunggu terlebih dahulu karena sekarang ini buka kesempatannya untuk komunitas, akademisi ataupun misalnya instansi Ya. seperti itu ya. Oke, ini luar biasa. Saya mau explore dulu, tapi sebelum explore nih, Bu Kiki, apa yang ingin disampaikan untuk wargi Jabar yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara Jabar Prop Bersuara? Ya, untuk wargi Jabar silahkan berkunjung ke Wahana Publik Jabar Common Center dan registrasinya jangan lupa melalui aplikasi Sapa Warga yang bisa di-download di App Store atau Play Store. Dan rasakan bagaimana experience miniatur digitalisasi Jawa Barat. Oke, terima kasih Bu Kiki waktunya. Ini di sela-sela kesibukannya luar biasa menyempatkan untuk berbincang tentunya untuk Sama-sama. podcast Juara. Sukses dan kita tunggu nih fitur-fitur terbarunya lagi nih, walaupun ini baru saja dibuka gitu ya. Tapi kita pengen penasaran lagi kira-kira ada kejutan-kejutan apa lagi nih di Wahana Publik Jabar Common Center. Sukses selalu Bu Kiki dan kasih. wargi Jabar, tentunya demikianlah ngobrol-ngobrol kita di podcast Juara mengenai satu wahana terbaru di kawasan Gedung Sate ya, tepatnya di Jabar Common Center, yaitu Wahana Publik di Jabar Common Center. Rasakan sensasinya dan ini terbuka untuk instansi, untuk akademisi dan komunitas. Silakan reservasi di aplikasi Sapa Warga. Yudhirapan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagrampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.